Nah sobat kicauania, di video ini kita akan tampilkan contoh trotol jantan dari induk betina abu-abu. Induk betinanya warnanya kelau. Nah trotol jantannya seperti ini sobat kicauania, akan kita tampilkan di dalam video ini. Dan usianya sekitar 20 hari ke atas. Nah banyak sekali para peternak pemula yang terkecoh ya dengan penampilan seperti ini ya. Dikira betina padahal ini jantan. Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Nah kembali di video ini kami akan memberikan edukasi dan juga jawaban untuk subscriber. Kemarin ada yang bertanya, Om apakah untuk induk betina abu-abu atau yang warnanya kelau itu nanti anakan trotol jantannya juga kelau? Apakah metaliknya akan muncul? Nah ini pertanyaan bagus sobat kicau mania, terkhusus untuk di usia 20 hari. Nah kali ini di video ini akan kita tampilkan usia 20 hari ya, real trotol jantan dari anakan induk betina abu-abu. Makanya sulit sekali kalau untuk anakan dari induk betina abu-abu ini membedakan mana trotol jantan, trotol betina. Tetapi nggak usah khawatir, di video ini akan kita bagikan ilmunya. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, yang pertama di sini kita akan memberikan ilmu ya. Untuk trotol jantan itu mudah kita melihat di usia 20 hari ke atas, apalagi seorang penangkar. Nah, selain dari bentuk kepala, bentuk mata dan ujung paruh bagian bawah hitam pekat, di sini kita melihat bulu metalik memang belum muncul usia 20 hari ke atas ya. Fase-fase dia usia belajar mandiri. Kita bisa melihat dari bentuk ekor. Biasanya ekor yang membelah seperti itu, yang di tengahnya hitam ya, membentuk sebuah garis, itu biasanya trotol jantan sobat kicau mania, walaupun tidak ada bulu kapas yang sudah jadi warna putih. Artinya bulu kapasnya masih warna hitam di usia tersebut. Nah itu nggak usah kita bahas karena nggak ada patokannya di bulu kapas ya. Yang penting di sini kita bisa melihat ya, untuk ciri-ciri anakan trotol jantan dari induk betina abu-abu itu memang sulit sobat kicau mania, tetapi kita bisa menilainya dari bentuk kepala dan mata dan ujung paruh bagian bawah serta bentuk ekornya. Nah di sini juga akan kita sampaikan cara kita melihatnya ini cukup sederhana. Kalau kepalanya ini memang kurang papas atau kurang petak, kita langsung melihat dari bentuk matanya. Matanya itu susah untuk sayup, untuk redup. Artinya matanya itu tetap ngelotot ya, ngelotot. Nah seperti di video-video lainnya sudah kita sampaikan ya, kalau untuk mata trotol yang suka ngelotot atau matanya below, matanya besar, itu mencerminkan dia trotol jantan. Satu poin sudah kita dapatkan dari bentuk penampilan sobat kicau mania. Nah kemudian dari bentuk kepala, memang jantan rata-rata kepala papas, kepala peta. Namun ada induk betina yang kepalanya kecil atau pejantannya juga kepalanya tidak terlalu petak, maka anakannya seperti ini. Nah cara menilainya kita tidak bisa membandingkan dengan trotol yang biasanya kita mendapatkan kepala petak sobat kicau mania. Seperti halnya di kandang kami itu kandang gen B3 sobat kicau mania, memang anakannya terkenal kepala papas, kepala petak, baik jantan maupun betina. Itu nggak bisa dibandingkan dengan trotol gen hutan ini ya. Nah kalau untuk trotol gen hutan ini memang kepala papas, kepala petak jarang kita dapatkan, tetapi ada satu cara untuk melihatnya kalau dia ini kepalanya juga termasuk papas atau petak atau kepala trotol jantan. Jadi kita melihatnya dari posisi atas seperti ini, sedikit menyamping. Kemudian kita bisa melihat bentuk matanya sipit seperti mata elang, tatapan dari depan sangar dan tidak sayup, tidak redup. Ini salah satu juga dalam menilai trotol jantan. Nah, kemudian untuk di bagian leher, di bagian dada, untuk lorengnya itu, loreng hitam itu sangat pekat sobat kicau mania, tidak ada warna abu-abu yang melapisi. Di usia 20 hari ke atas seperti ini sudah kelihatan selain penampilan kepalanya. Nah di sini juga kita bisa lihat untuk di bawah loreng itu, loreng hitam di bagian leher. Untuk di bagian dada kita bisa lihat kuningnya bukan kuning gading ya. Jadi kuningnya ini masuk bercampur dengan warna oranye dan sampai ke bagian perut itu lebih sedikit untuk warna putih. Maka ini ada peluang ke jantan. Nah, kita bisa menunggunya sampai usia 25 hari. Ekornya tentu masih dorong sobat kicau mania. Usia seperti ini, usia 20 hari ke atas, ekornya itu belum mentok. Nanti kita akan tunjukkan ya di video ini, ada cangkang rebungnya belum pecah. Cangkang rebung untuk dorong ekor itu masih utuh. Itu menandakan dia masih dorong ekor. Artinya ekornya nanti akan berjarak walaupun bukan dari indukan ekor panjang.
Nah, ekor juga hati-hati sobat kicau mania. Di video-video kami sebelumnya, di video channel 1, channel kedua sudah kita bahas. Betina zaman sekarang pun sudah ada silangan ekor panjang, silangan impor. Akibatnya trotolnya menjadi trotol betina ekor panjang. Itu sudah kita bahas. Tetapi kalian sudah lihat tadi di awal video, induk betina kami ekornya sedang. Kemudian pejantan juga sedang. Murai batu asli Bengkulu. Maka anakan murai batu ini juga bisa dipastikan ekornya juga bisa berjarak dari ekor putih. Tentu saja tidak terlalu panjang, artinya masih tetap seimbang ketika kita melihat atau menilainya. Nah, jadi pada usia seperti ini, selain bentuk kepalanya yang papas, kemudian matanya yang besar, matanya tidak sayup, tidak redup, ujung paruh bagian bawah sangat hitam pekat seperti arang. Kita perhatikan di bagian lehernya itu, lorengnya itu ya kelihatan berjarak sobat kicau mania. Lorengnya itu hitam, bukan abu-abu. Nah, ini menandakan kalau dia peluang kejantan itu sudah masuk 75%, bahkan 85%. Nah, di bawah loreng itu kita bisa lihat warnanya bukan kuning pucat, bukan kuning gading, melainkan kuning bercampur oranye. Untuk melihatnya caranya seperti ini. Kalian letakkan trotolan ini tidak di bawah sinar matahari, artinya di tempat yang teduh. Nah, di tempat yang teduh ini akan kelihatan warnanya semakin pekat, warna oranye bercampur dengan warna kuning. Jadi kuning oranye namanya sobat kicau mania. Kalau di bawah sinar matahari tentu kalian akan merasa ragu, apalagi betina sudah banyak sekali untuk bulu dada warna putih. Nah, caranya bukan seperti ini melihatnya. Caranya kita letakkan di tempat yang teduh sedikit gelap. Nah, di sanalah kita bisa melihat ya perubahan kontras warna terjadi antara kuning dan oranye itu bercampur. Tidak ada kuning pucat atau kuning warna putih bercampur warna putih, itu tidak ada. Nah, kalau untuk trotol yang di hadapan kita ini, kalau di bawah sinar matahari seperti ini, kelihatan sedikit kuning, sedikit bercampur oranye. Tetapi kalau di tempat yang sedikit gelap atau teduh, kalian bisa melihat perubahan warnanya itu nyata. Warnanya itu menjadi pekat, antara kuning dan oranye itu menyatu. Nah, itulah ciri-ciri trotol jantan dari anakan induk betina abu-abu. Nah, jadi untuk di video ini kita khususkan memang untuk trotol jantan dari induk betina abu-abu ya. Nanti kita akan bahas untuk yang trotol betinanya. Kita fokuskan untuk trotol jantan karena ilmu ini sangat mahal sobat kicau mania. Bertahun-tahun kita mengkajinya, tidak segampang yang kita pikirkan. Untuk anakan trotol jantan abu-abu dari induk betina abu-abu, memang warnanya ini kalau dibandingkan dengan trotol-trotol kami yang lain, warna seperti ini justru ada di trotol betina gen B3 kami. Tetapi dikarenakan ini gen hutan, artinya pejantannya ini, bapaknya ini memang gen hutan. Gen hutan murai batu Bengkulu, Bengkulu Utara, disilang dengan betina warna abu-abu. Ibunya, sobat kicau mania, itu murni abu-abu atau kelau. Nah, maka anakan trotol jantannya seperti ini. Ya, hampir tidak bisa kita membedakan. Dan seiring waktu kita sudah pandai melihatnya sobat kicau mania. Cukup dari melihat tatapan matanya dan juga sorotan matanya sobat kicau mania. Jadi tatapan untuk trotol jantan ini ya jarang berkedip, jarang sayup. Nah, sorotan matanya tajam dan sangar seperti mata elang, apalagi kita melihatnya dari posisi depan, bukan dari posisi samping. Nah, boleh sedikit menyamping ya, boleh lihat dari depan tapi sedikit menyamping. Matanya itu sipit untuk di bagian atas dekat kelopaknya itu seperti mata elang. Maka itulah trotol jantan untuk dari anakan betina abu-abu. Nah, poin penting di sini kita bisa lihat sobat kicau mania dengan cara kita menangkapnya, kemudian kita periksa di dekat lehernya, di dekat sayap, di dekat bulu totol itu ada dua helai bulu. Satu berwarna hitam metalik, sudah mulai kelihatan ya. Hitamnya itu beda, nggak ada abu-abunya. Hitamnya itu tidak dop, hitamnya itu tegas, hitam terang, dan ini nanti akan menjadi metalik. Kemudian di sampingnya sudah kelihatan, kalian bisa lihat ini ya, sudah kelihatan warna oranye, oranye merah bata. Artinya jangan sampai kita tertipu dengan penampilan bulu luarnya. Ketika kita memeriksa dengan teliti di bagian leher, ternyata di bagian dalam ada bulu pecah dari cangkang rebung. Itu menunjukkan kalau dia nanti masuk di usia 30 hari, maka bersiap-siaplah akan muncul bulu metalik. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga muncul warna oranye yang tegas. Artinya mereka bisa mutasi bulu di usia 30 hari ke atas sampai usia 45 hari ke atas. Nah, itu catatan buat kalian. Jadi jangan buru-buru kita menjual usia seperti ini, apalagi buat kalian yang pemula.
Nah, soal bulu kapas ini tidak menjamin, tidak ada jaminan trotol jantan atau betina dilihat dari bulu kapas ya. Itu tidak ada jaminan. Sudah ada pembahasannya di video yang kemarin. Nah, kalian bisa fokus untuk di bagian ekor. Ini memang sama rata, tetapi untuk penguatnya di sini ada cangkang rebung ya yang belum pecah. Artinya ekornya ini bakalan tumbuh untuk yang warna hitam itu. Artinya akan memanjang dari ekor putih. Walaupun dia dari keturunan yang bukan ekor panjang untuk kedua indukannya, tetapi tetaplah berjarak, namanya trotol jantan atau murai batu jantan pasti berjarak dari ekor putih ke ekor hitam walaupun ekor pendek. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my